lembut hati, berpikir cerdas, berhikmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi sahabat Lakpesdam dimanapun Anda berada. Dan saya sapa pula sahabat Lakpesdam yang saat ini berada di studio bersama kami. Berjumpa lagi dengan kami dalam program ngaji online yang rutin kami tayangkan setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul setengah 11 selama bulan Ramadan. Dan hari ini kita telah memasuki Ramadan hari ke-23. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar hingga akhir nanti. Program ngaji online ini terselenggara atas kerjasama antara Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang dengan beberapa perguruan tinggi baik di kota maupun Kabupaten Malang, di antaranya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Institut Agama Islam Al-Qalam Malang, Universitas Raden Rahmat Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Brawijaya Malang, dan Universitas Negeri Malang. Sahabat Lakpesdam dimanapun Anda berada, kami membuka lebar kesempatan untuk like, komen, subscribe, dan share di channel kami atau di nomor WhatsApp Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang yang tertera di layar di bawah ini. Sahabat Lakpesdam yang kami hormati, bulan Ramadan bagi umat muslim yang bertakwa selalu akan disambut dengan penuh rasa gembira. Tetapi dalam perjalanan berikutnya, sebagian orang setelah puasa berjalan selama beberapa waktu akan mulai merasakan atau bahkan muncul berbagai keluhan. Mereka merasa bahwa menjalankan ibadah puasa di negeri ini terasa cukup berat, apalagi ketika harus menjalankan dibarengi dengan aktivitas pekerjaan yang cukup tinggi. Tetapi pernahkah sebenarnya mereka berpikir atau membayangkan bagaimana rasanya menjalankan ibadah puasa di negara lain di mana agama Islam termasuk agama yang minoritas, atau bahkan mereka mungkin juga tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya menjalankan ibadah puasa di negara yang siang harinya lebih panjang daripada malam hari. Kalau dibandingkan di Indonesia yang kita berpuasa hanya sekitar 13 sampai 14 jam sehari, kalau dibandingkan dengan beberapa negara di Eropa yang terkadang kita mengalami puasa 20 jam bahkan mungkin lebih ya, maka seharusnya masyarakat Islam di Indonesia harus lebih bersyukur bisa menjalani ibadah Ramadan di negeri kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, kami berharap melalui perbincangan kita nanti, maka umat muslim di Indonesia akan lebih bersyukur dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena nanti kita akan mengupas habis tentang pengalaman-pengalaman beribadah puasa di negara-negara selain Indonesia, seperti itu ya. The viewer of Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, wherever you are, in this moment ngaji online is very special because today we arrange for 3 special people that will be talking with us for approximately 90 minutes ahead with interesting topic, that is the happiness of Ramadan Mubarak. Alright, let me introduce them. The first is Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, MPD. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. He is a chairman of Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang and also the chairman of LPM Win Maliki Malang, right? Right. Okay. The second is Miss Johaina from Philippines, right? Okay, she is Assalamualaikum. Okay, she is a doctor of Islamic Education Management at Win Maliki Malang, right? Yeah. Okay, and the last Miss Ji Nyujia, right? Or we call Miss Jainab. Okay, she is a college student
Department at UIN Maliki Malang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana, sehat semua ya? Alhamdulillah. Mungkin kita nanti bisa berbincang-bincang dengan bahasa campuran seperti itu ya. Karena Miss Johaina sudah lancar berbahasa Indonesia, saya pikir ya. Iya, lancar. Sudah berapa lama tinggal di Indonesia? 4 tahun. 4 tahun, alhamdulillah. Miss Johaina? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, hampir sama. Berarti saya pikir sudah cukup akrab dengan bahasa Indonesia. Oke. Dan kita nanti perbincangannya dalam suasana yang santai saja ya, karena kita memang di sini adalah tujuannya untuk berbagi atau sharing pengalaman-pengalaman berpuasa di bulan Ramadan selain di Indonesia. Oke. Sahabat Lakpesdam yang kami hormati, sebagaimana yang telah kami sampaikan di depan tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang bahagia di bulan berkah atau the happiness of Ramadan Mubarak. Dan untuk kesempatan yang pertama, saya akan mempersilakan terlebih dahulu kepada Mr. Amka untuk mengulas terlebih dahulu apa sih definisi dari bahagia itu dan apa relevansinya dengan bulan Ramadan. Baru nanti kita lanjutkan dengan bincang-bincang lebih lanjut tentang pengalaman-pengalaman berpuasa di negeri Cina dan Filipina, atau mungkin pernah berkunjung ke negeri lain mungkin? Pernah ya, oke, berarti nanti kita bisa berbagi pengalaman, mungkin tradisi-tradisi. Baik, kami persilakan kepada Mr. Amka untuk mengawali sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa surahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati host cantik kita, Terima kasih. Bu Emma, dan yang saya hormati para pemirsa Facebook dan YouTube, Instagram dan Twitter, dan juga yang saya hormati narasumber kita dari Cina dan dari Filipina, Miss Johaina and Miss Jinju. Jia. Jinjua. Jiyuja, atau yang dikenal dengan Zainab. Ya. Alhamdulillah pagi ini luar biasa, kita ini Lakpesdam mendatangkan tamu dari luar negeri ya, dan ini edisi yang mungkin spesial ya bagi kita karena kita ini mungkin di hari-hari terakhir tayangan kita ini. Tadi ditanyakan what is happiness. Jadi bahagia itu apa sih sebenarnya dan apa hubungannya dengan Ramadan. Jadi kalau kita lihat di definisi-definisi itu sebenarnya bahagia itu sebenarnya keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan, kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens. Jadi ada pikiran, ada perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan dan cinta. Jadi ada love di sana. Ada love. Bahagia itu simple, nah katanya orang-orang itu. Bahagia itu sederhana. Kalau orang jomblo, jika kau ada di sisiku. Atau mungkin bahagia itu sederhana bagi orang yang sudah berkeluarga. Jika kita berkumpul bersama-sama dan beribadah bersama-sama, Itulah bahagia. Itu bahagia. Ada juga yang mendefinisikan bahagia itu dalam kaitan bila sholihan min dzakarin aw unsa bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kalau menurut Ibnu Katsir, hayatan thayyibah, hidup yang happiness, hidup yang baik adalah kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat yang diperoleh manusia dengan mengerjakan amal soleh dan disertai dengan keimanan. Jadi ini definisi menurut orang Islam itu sebenarnya yang disebut happiness itu kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu ditandai dengan beramal soleh. Ya, beramal soleh dengan keimanan yang baik. Dan juga di situ
ditandai dengan adanya rezeki yang halal, sifat qanaah, rasa cukup, taufik dari Allah, nikmat surga dan lain sebagainya. Karena itu kalau di Islam itu kan ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi di dunia ini kita dapat hasanah. Ya, dapat hasanah itu bukan nama orang ya, yang hasanah. Dapat hasanah ya. Di akhirat juga dapat hasanah. Hasanah ini means it's happiness, quality, kualitas, kebahagiaan ya. Yang mana kalau kita digambarkan di surga itu kan sudah tidak apa ya, membutuhkan apapun. Di sana sudah tercukupi. Di sana ada apa namanya, sandang, pangan, papan sudah tercukup ya, dan sebagainya. Itu hasanah. Nah, apa kaitannya hayatan thayyibah dengan Ramadan atau konsep happiness ini dengan Ramadan itu? Jadi sebenarnya Ramadan ini bulan yang didesain untuk menciptakan hayatan thayyibah. Ya. Karena di dalamnya ada rahmat dan ampunan. Jadi kalau di Al-Quran itu kan ada qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi kita ini setiap ada fadilah dan rahmat dari Allah, itu kita ini diwajibkan untuk falyafrahu, bahagia. Kita ini kalau ada rahmat datang ya, kita diwajibkan untuk bahagia. Nah, salah satu rahmat itu adalah bulan Ramadan. Karena itu di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk bahagia. Karena itu kalau di Indonesia sendiri, nah ini kita mulai ke sana ya. Di Indonesia sendiri itu ketika merayakan ekspresi kebahagiaannya ya, atas kehadiran Ramadan itu macam-macam. Kalau di Aceh itu ada tradisi megang. Ya, tradisi megang itu kayak berburu daging kerbau ya, yang disuruh nanti dibuat rendang bersama-sama dan dimasak bersama-sama dengan keluarga. Maugang ya, di Aceh itu. Jadi di sana itu kalau sudah menjelang puasa itu ada kayak pasar dadaan itu. Jadi ya pasar dadaan di sana, semuanya berkumpul di sana terus berburu apa namanya, daging kerbau itu. Karena saking bahagianya mendapati rahmat yang ada di bulan Ramadan ini. Falyafrahu tadi itu. Ada juga tradisi nyekar. Ya, kalau di Jawa ini ada namanya tradisi nyekar. Nyekar itu, tahu kamu nyekar? Nyekar itu ini ziarah kubur sambil bawa bunga. Ya, sambil bawa bunga terus kita ke orang tuanya ya. Kalau di Indonesia itu kita sekar itu bunga. Ya, sekar itu bunga. Ya, nyekar itu dari kata sekar. Sekar itu bunga. Ya, di sana kalau menjelang Ramadan ya, kita biasanya membawa bunga ke kuburan orang tua kita yang sudah meninggal, kemudian kita mendoakan di sana. Ya, mendoakan di sana. Jadi ada nilai spirituality. Di Jawa sebenarnya juga ada mister ya, sama seperti apa tadi istilahnya maugengan, ya. Maugengan, ada megengan. Nah, kalau di Jawa namanya megengan. Kalau Jawa sama, megengan. Ya, megengan itu mengagungkan ini ya. Sama. Itu biasanya kalau megengan itu ada biasanya kalau orang dulu itu istilahnya berbagi makanan kepada tetangga-tetangga sebelah. Namanya ater-ater ya. Ater-ater. Nah, tradisi ater-ater. Kalau dulu itu kan ada ater-ater. Ater-ateran yang kepada tetangga kita. Rasa bahagia dan syukur juga dengan datangnya bulan Ramadan. Ada juga apeman. Apeman itu di Jogja ya. Jadi apeman itu kayak apa ya? Kue yang di situ terdiri dari beras. Tepung beras. Nah, tepung beras. Betul. Dari tepung beras, dan itu sebenarnya simbol bahwa ada bulan ampunan. Karena apeman itu ampunan. Afun ya. Jadi afun, ampunan. Jadi bulan ampunan. Jadi ekspresi di Indonesia ini banyak ya yang diekspresikan karena kegembiraan menyambut bulan yang berkah ini. Dan di Kudus ada namanya dandangan. Jadi mukul beduk duk 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 bergiliran satu, itu banyak orang ya bergantian di Menara Kudus itu sebelum adanya Ramadan itu. Jadi ini ekspresi ini.
Kemudian kalau di Ramadan sendiri ada tradisi-tradisi malam Ramadan itu ada tadarus. Mungkin kalau di Filipina mungkin Cina mungkin ada sama ya tadarus. Ya, sama ya. Mengaji Al-Quran setelah sholat tarawih itu. Oh nggak ada ya? Ada ya, oke. Mungkin di sini aja tadarus. Tadarus itu saling bertadarus, saling menyimak Al-Quran dan sebagainya. Terus ada patrol. Patrol itu kalau bahasa ininya apa? Iya, ronda, seperti ronda. Seperti jadi, ronda tapi membangunkan untuk makan sahur. Betul. Ya, jadi membangunkan makan sahur. Jadi ketika malam hari, jadi karena kan kita khawatir nanti terlewat waktu makan sahurnya karena sudah tidur malam biasanya sulit bangunnya, maka ada banyak pemuda-pemuda bahkan anak-anak itu memukul kentongan atau mungkin juga memukul ya alat terbang atau apa, nanti mereka berkeliling kampung dengan tujuan untuk membangunkan warga untuk makan sahur. Ya, jadi mereka itu memukuli kentongan itu. Iya. Kentongan itu kayak tabuh gitu. Sahur, sahur. Nah, itu ada di sini itu hampir semua di Indonesia. Mungkin ada. Kita di Indonesia juga pernah mendengar ya. Di Aceh juga ada sahur. Nah, itu kan ada lagunya yang viral sekarang itu ya. Ada lagi ini tradisi ini Mister, sebelum buka puasa ya, ada ngabuburit. Ngabuburit, betul. Ada ngabuburit. Jadi biasanya ngabuburit itu anak-anak muda ini biasanya. Anak-anak muda itu kayak apa duduk-duduk di atau jalan-jalan ya, di jalan-jalan menunggu waktu berbuka puasa. Sambil cari makanan. Jadi ngabuburit sambil cari makanan di sana di jalan-jalan itu. Terus mau berbuka puasa, terus hanya mereka pulang. Ada yang cangkruan, ngerti cangkruan ya? Duduk-duduk nongkrong. Duduk nongkrong gitu. Di pinggir-pinggir. Nongkrong di pinggir jalan itu ya itu ngabuburit, ya ngabuburit. Ada juga menghidupkan malam di masjid-masjid, reviving in the night Ramadan, night witir in Ramadan. Jadi mereka itu Itikaf. Nah, itikaf di malaman. Istilahnya ya. Malaman. Betul. Itu malam kedua, malam ganjil, malam kedua. Biasanya malam ganjil. 23, 25, 21, 23, 25, 27 sampai 29. Nah, itu mereka menghidupkan malam-malam karena kegembiraan itu. Dan juga ya macam-macam lah ekspresi itu. Jadi ini mungkin kita bisa sharing dengan mereka ya. Tradisi-tradisi apa mungkin tadi yang ada di negara-negara Miss Yoina maupun di negaranya Miss Jaina mungkin seperti itu ya. Oke, jadi relevansinya tadi bahwa rasa bahagia. Jadi rasa bahagia atau hayatan thayyibah ini diwujudkan di bulan Ramadan itu mewujudkan hayatan thayyibah seperti itu misalnya. Jadi sebenarnya dengan puasa atau beribadah di bulan Ramadan sebenarnya adalah sebuah langkah besar menuju terbentuknya sebuah kebahagiaan. Karena di dalam bulan Ramadan sendiri itu ada ampunan dan rahmat dari Allah. Mungkin seperti itu. Jadi erat kaitannya antara kebahagiaan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Jadi mungkin ini kita langsung bincang-bincang saja Mister ya. Jadi mungkin kami ingin mendengar pengalaman berpuasa di negeri Cina khususnya dan negeri Filipina ini ya. Kan kalau kita lihat di sana agama Islam masih minoritas ya. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa di Indonesia enak karena banyak temannya. Hampir semuanya berpuasa. Jadi kita tidak terasa. Tapi kalau kita hidup di negara yang minoritas, jadi kita berpuasa tetapi yang lainnya tidak dalam kondisi berpuasa juga. Jadi toleransinya seperti apa? Mungkin dimulai dari Miss Yoina mungkin dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali bisa share pengalaman saya di sini selama Ramadan. Ini sudah 3 kali saya Ramadan di sini. Ya. Seharusnya saya pulang tapi karena coronavirus orang tua suruh stay aja di sini ya. Semua yang Bapak Malik bilang, mungkin saya sudah merasa juga seru sekali Ramadan di Indonesia karena negara saya minoritas Islam hanya 10%, tapi kota saya satu-satunya
kota Islam di Filipina, namanya Marawi City. Marawi City. Yang kemarin ada okay. war. Lalu untuk kami Ramadan hanya waktu yang kami bisa kasih semua ibadah yang kami bisa kasih. It's because we don't have any other holidays given by the government of the Philippines. Filipina hanya kasih liburan untuk orang Islam, Idul Fitr and Idul Adha. Jadi untuk kami Ramadan itu penting sekali juga, dan kami harus kasih semua ibadah yang kami bisa kasih. Like 100%, we have to make sure that every single day counts. Like kalau di sini taraweh cepat sekali. Ya, saya senang karena cepat. Di negara saya itu biasanya mereka sekali ya. Iya. Bacaannya. Iya, exactly. Biasanya mereka bayar minta hafid yang paling bagus untuk satu masjid. Seluruh masjid ada satu hafid yang baca Al-Quran yang paling bagus. Biasanya orang di sana satu taraweh, satu juz. Yeah, it was so long. Like anak muda juga biasanya malas ke masjid. Tapi ada lagi serunya lagi ada kami punya tutung. We call it tutung. Tutung. Yeah, it means rich people, orang kaya-kaya, mereka enlist their names in the masjid. Satu hari ini keluarga siapa yang kasih like party, makanan atau uang atau apa. Jadi setiap setelah taraweh ada kasih makanan. Iya, tapi setelah, bukan sebelum. Kalau takjil kan sebelum buka puasa. Exactly. Ini setelah salat tarawih. Setelah salat tarawih, mungkin maksud mereka untuk gak usah pulang, harus tunggu dulu selesai, biar semuanya bisa sebagai pancingan supaya mengikuti salat tarawih sampai selesai. Yeah. Juga last 10 days of Ramadan for Lailatul Qadr, mereka ulangi lagi Al-Quran dari mulai sampai 10 hari itu selesai lagi Quran. Jadi 2 kali selesai Al-Quran. Mereka kasih 100% karena juga banyak orang-orang di Muslim di negara saya setiap Ramadan hanya bisa contoh pakai kerudung atau seperti ibadah sekali. Jadi untuk kami Ramadan itu senang sekali bisa melihat semua 100%. Giving their best to show their love to Allah Subhanahu wa Taala. Exactly. Tapi menurut saya banyak sekali belajar di Indonesia karena bukan itu gak bisa kasih susah-susah untuk diri, karena di Indonesia saya melihat Ramadan santai sekali. Di negara saya tidak santai. Sebelum mulai Ramadan ada lumba-lumba barangay kayak RT RW. Mereka kasih lampu paling cantik dan it's a friendly competition. But then ada yang mengambilnya sebagai serius sekali. Mereka kasih uang, buang semuanya perbaikan barangay. Habis Ramadan hilang lagi. Kayak the happiness you get in Ramadan, in the month of Ramadan, you can't get it in the other normal month. That's why every single person in my city are so happy to welcome Ramadan every single year. Jadi saya senang sekali bisa share sama mereka bahwa tarawih itu gak usah panjang-panjang, bisa santai. Ada juga di Indonesia cepat sekali. Jadi ada yang istilahnya patas banget. Yes, exactly. Mungkin masih banyak lagi saya mungkin Zainab mau share. Bisa menambahkan. Oke. Saya senang sekali mendengarkan pengalaman beribadah puasa di Filipina. Jadi meskipun termasuk minoritas hanya 10% ya, 10%, tapi ternyata
ketika bulan Ramadan tiba begitu disambut dengan bahagianya, bahkan totalitas. Kalau kita di Indonesia mungkin sudah biasa ya. Jadi malah bagi anak-anak mungkin ini asik nanti bisa patrol seperti itu ya. Jadi cuma kalau di Filipina karena seperti dikatakan tadi baru bisa menunjukkan ini loh Islam, itu total hanya di bulan itu ya. Jadi betul-betul disambut dengan meriah, bahkan orang-orang kaya tadi rela mengeluarkan hartanya setiap hari untuk istilahnya memancing lah ya, atau hadiah ya untuk bagi masyarakat yang bisa menjalankan ibadah sholat tarawih sampai dengan habis, karena 1 juz ya. 1 juz panjang sekali. Tapi sebenarnya di Indonesia juga ada Mister ya. Jadi tapi itu hanya di beberapa pondok mungkin ya. Jadi di beberapa pondok, tidak di semua tempat, karena mungkin bagi kebanyakan masyarakat kalau tarawih itu kan kita harus 1 juz mungkin lama sekali ya. Jadi mungkin ada banyak anak-anak muda yang mungkin agak-agak. Oh, satu lagi juga yang budaya sahur. Saya bahagia karena gak mungkin bisa tidak bangun. Di negara saya tidak ada. Jadi ada banyak orang, saya gak bangun, alarm saya tidak ambil, karena keluarga masing-masing atau orang muslim masing-masing di sana mereka buat alarm sendiri. Tidak ada ya, sahur. Jadi menurut saya mungkin ada salah satu yang mereka harus lakukan, khususnya di kota saya, karena satu-satunya Islam di Filipina, mungkin harus ada. Bisa ditiru, bisa ditiru ada sahur. Jadi mungkin nanti kalau Miss Joanne pulang ke Filipina nanti mungkin bisa ditularkan tradisi itu mungkin ya. Jadi karena toh satu kota ya yang beragama Islam. Jadi mungkin bolehlah, bisa ya kita terapkan ibadah tradisi patrol lah istilahnya, atau membangunkan untuk makan sahur. Senang sekali mendengar. Mungkin nanti bisa disambung lagi, mungkin bisa disambung dengan Miss Zainab mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ketiga kali Ramadan di Indonesia. Sebelumnya karena di China kan muslimnya tidak banyak, dan di kota saya bukan muslim. Di kota saya muslim KTP. Di Cina ada yang muslim yang serius, tapi di Cina selatan banget. Saya di utara. Shantung. Yang tadi yang Bapak bilang itu di Cina tidak ada semua. Kita satu-satu itu tidak ada. Dan tidak ada banyak orang puasa. Meskipun muslim ya? Meskipun muslim yang sangat serius mereka puasa. Tapi muslim KTP tidak. Ya. Berarti saya pikir tantangannya justru lebih besar lagi ya, karena muslim tapi juga tidak membiasakan untuk menjalankan ibadah wajib bulan puasa Ramadan seperti itu ya. Karena mungkin tidak terbiasa, tidak ada teman-teman yang bersama puasa. Apa di sana tidak ada komunitas muslim mungkin seperti itu yang istilahnya mengajak untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan seperti itu? Kalau yang di daerah atau kota yang muslim itu mereka puasa, tapi mungkin cuma satu keluarga bersama atau sama teman-teman itu. Tidak ada yang seperti di Indonesia, semua jadi satu berpuasa. Tidak ada yang. Berarti otomatis tidak ada tradisi-tradisi untuk menyambut bulan Ramadan ataupun tradisi-tradisi selama bulan Ramadan ya. Tapi kalau setahu Miss Zainab mungkin di daerah selatan ya, yang selatan kota muslim ya istilahnya. Provinsi itu muslim. Setahu Miss Zainab di situ ada tradisi-tradisi enggak yang dilakukan selama bulan Ramadan? Ada. Di kota saya kadang-kadangnya ada, tapi bukan yang sama Indonesia yang serius banget. Itu mereka juga puasa dan waktunya lebih panjang daripada di Indonesia. Di daerah saya
juga lebih panjang daripada Indonesia. Buka puasa jam 7 lebih. Wow. Gitu. Berarti sekitar Kami 18 kalau jam. sholat sholat 20 bukan 8. Kalau di Indonesia biasanya 8. Kalau di China semuanya 20. Oke, kalau di Indonesia juga ada dua, memang ada dua versi ya Mister ya. Jadi ada yang ibadah sholat tarawih 20 rakaat ditambah dengan 3 sholat witir, dan ada juga yang 8 rakaat seperti itu. Tapi kalau di kota Mis sendiri 20 rakaat semua ya? Oke, jadi semua ikut semua imam masjid. Oke. NU banget kalau gitu berarti ya Mister ya. 20 rakaat loh, NU banget loh. Oke, jadi pengalaman berpuasa di Indonesia ini betul-betul menyenangkan kalau begitu ya bagi Miss Yana. Untuk kami lebih bagus daripada di Cina. Di Indonesia lebih enak. Lebih healthy. Oke, sangat menarik. Tapi nanti mungkin bisa lebih tereksplor lagi pengalaman dari kedua tamu kita. Mungkin kita buka kesempatan untuk sahabat Lakpesdam yang ada di ruangan ini untuk bertanya atau mungkin sharing pendapat atau memberikan masukan mungkin. Kami persilakan. Monggo. Oke. Terima kasih. Tadi ada dua versi yang agak memang berbeda. Tadi kalau di Filipina itu dengan tartil ya yang sangat lengkap. Kemudian di Cina juga lebih dengan jumlahnya. Pertanyaan saya yang pertama ini bagaimana, apa yang Anda bisa lakukan kira-kira nanti setelah Anda pulang ke Cina atau ke Filipina? Kan tadi dibilang Indonesia orang beragama serius tapi santai. Iya, apalagi yang NU banget itu serius tapi santai. Lalu kira-kira nanti ketika Anda pulang ke Cina, ke Filipina, apa kira-kira dalam bayangan Anda yang ingin Anda lakukan? Atau Anda akan menceritakan bahwa Indonesia itu begini? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada di Indonesia, ini Anda pernah pergi ke mana saja? Misalkan apakah Anda keliling sholat tarawih keliling atau satu tempat saja? Tahun-tahun kemarin mungkin. Jadi kan nanti akan tahu ada yang 8, ada yang 20, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang super cepat. Itu di tempat saya mungkin bisa sampai 5-10 menit sudah selesai. Jadi super cepat sekali. Begitu. Terima kasih Mbak. Oke, bisa menangkap pertanyaannya tadi Miss ya. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama mungkin ya menurut saya otomatis karena saya sudah lama di Indonesia dan mereka sudah tahu saya di Indonesia lama. Ketika saya pulang, pasti mereka tanya saya banyak sekali tentang Indonesia. Pasti diinterogasi. Exactly. Juga otomatis saya jadi duta besarnya Indonesia ke Filipina atau di kota saya. Sebenarnya saya ada organisasi Association of Lady Sharia Council of the Philippines. Di sana kami being a feminist, kami menyebarkan lebih memahami rights-nya perempuan-perempuan di Islam. Jadi di Indonesia saya belajar banyak tentang bagaimana perempuan dijaga atau yang lainnya. Jadi ya otomatis saya akan bincang-bincang banyak sekali tentang budaya dan tradisi Indonesia, khususnya Ramadan dan lainnya. Saya sebenarnya sudah banyak sekali bekal yang saya taruh. Mungkin saya belum tulis semua, tapi insyaallah saya semua yang saya dapat di Indonesia 90% positif semua. Jadi ya insyaallah saya akan
share apapun yang saya belajar di Indonesia. Yang pertanyaan kedua, karena kami tinggal di Ma'had, salat yang tahun kemarin salat tarawih ada di Masjid Ulul Albab. Sekarang di Masjid Ma'had Ar-Razi di Batu. Jadi ya mungkin cuma hanya itu yang saya bisa mengalami, belum pernah tarawih. Belum pernah ya tarawih di luar universitas. Jadi ya cukuplah pengalaman saya di dalam kampus. Oke, jadi sebenarnya tadi pada saat bincang-bincang kita yang pertama tadi, sebenarnya pertanyaan dari sahabat isi tadi sudah terjawab ya. Jadi ada satu hal menarik di Indonesia, tradisi di Indonesia yang mungkin nanti akan diterapkan oleh Miss Joanna di Filipina, yaitu membangunkan sahur ya. Tadi kayaknya punya cita-cita seperti itu tadi ya. Jadi, nah mungkin nanti bisa disambung dengan tradisi-tradisi yang lain. Dan memang kalau saya lihat di Filipina ini lebih terorganisir karena memang ada organisasinya ya. Dan di situ juga banyak dibahas tentang masalah keputrian kalau kita menyebutnya di sini ya, keputrian. Jadi banyak hal-hal yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk bagaimana menerapkan bagaimana fikih Islam, fikih wanita yang sebenarnya ya. Jadi harus dijalankan dengan benar di Filipina. Mungkin dari Miss Zainab ingin menjawab pertanyaan dari sahabat isi tadi. Yang pertanyaan yang pertama, mungkin untuk saya lebih pentingnya mengajar, memberitahui ke keluarga saya atau yang daerah saya bagaimana sholat, bagaimana berpuasa, itu lebih penting. Jadi tantangan dari Miss Zainab sebenarnya lebih besar ya, karena istilahnya masyarakat di daerah Miss Zainab itu kan belum semuanya mayoritas Islam. Ada Islam tapi belum melaksanakan Islam secara sepenuhnya. Jadi kami berdoa semoga tekad dari Miss Zainab untuk menerapkan Islam secara benar di kota mana tadi? Provinsi Shantung ya, bisa betul-betul terwujud sehingga Islam yang ada di sana tidak hanya sekedar Islam KTP ya, tapi betul-betul Islam yang melaksanakan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mr. Amka barangkali? Ya, memang itu ekspresi ya, jadi ekspresi kegembiraan ya, kegembiraan ketika menyambut bulan Ramadan yang di situ datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Memang kalau di hadis Rasulullah itu kan ada lis-shaimi farhatani. Ya. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang shaim itu. Ya. Farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi ada dua kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama itu adalah kegembiraan ketika iftar. Ya, ketika iftar. Nah, iftar ini ya berbuka puasa. Maknanya itu ada dua, iftar itu. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin breakfast ya. Ya, breakfast. Breaking the fast. Kalau breakfast sarapan besar. Ya. Breaking the fast. Jadi ada dua makna. Ada yang berbuka puasa, ya, yang di situ maghrib itu, ya. Maknanya memang makan. Makan memang berbuka puasa. Ada yang maknanya itu sebenarnya ya selesai puasa. Makanya selesai puasa itu namanya fitri. Dari iftar itu sebenarnya Idul Fitri. Jadi Idul Fitri kembali kepada fitrah kegembiraan lagi. Jadi kegembiraan, makanya ketika kita Idul Fitri itu rangkaian dari kegembiraan di bulan Ramadan itu. Kalau di Idul Fitri itu malah semakin luar biasa ya kegembiraannya. Ketemu sanak saudara, terus kita saling bersalaman, saling memaafkan. Kita ini butuh
asupan-asupan itu, nutrisi. Nah, saya, kamu kok puasa? Padahal ini kan bukan bulan Ramadan. Kamu kok puasa? Katanya gitu. Ya ini ya my tradition. Saya bilang my tradition, individual tradition. This is from sunnah prophet tradition, prophet tradition Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dia juga sometimes always ya our prophet always do fast in Monday and Thursday. Ya saya follow this tradition dan dia luar biasa kali, surprise kali. Jadi orang-orang sana itu kayak gimana gitu loh melihat kita itu. Makanya saya juga sangat percaya ketika terus akhirnya terketuk juga ya, terketuk terus dia ikut Islam dan sebagainya. Nah, luar biasa. Mungkin kalau di Cina mungkin gimana? Jadi kalau di Cina memang lebih banyak untuk berjuang dengan diri sendiri ya, jadi beribadah untuk diri sendiri. Karena memang bukan hanya sekedar minoritas, tapi memang juga pemerintah sendiri belum mewadahi istilahnya ya. Meskipun Islam termasuk agama yang diakui ya di Cina ya, termasuk agama yang diakui, tetapi belum difasilitasi dengan maksimal. Sehingga pelaksanaan ibadah itu sendiri oleh warga Cina Muslim itu masih belum bisa maksimal. Nah, nanti ini mungkin bisa jadi bahan diskusi. Jadi bahan diskusi di Lakpesdam ini mungkin misalnya nanti itu sebagai rekomendasi juga mungkin bagaimana kita bisa merekom sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita sesama muslim bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan enjoy di negaranya masing-masing meskipun mereka termasuk kaum yang minoritas, mungkin seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa digodok di Lakpesdam seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mr. Amka tadi, ingin menambahkan sedikit tentang suasana Ramadan di era COVID-19. Ya, memang terjadi perubahan karena kita ini harus stay at home, al-hijril manzili kalau katanya orang Arab itu, stay at home. Jadi kita ini harus ke sana dan ada hikmahnya juga kita ini di era COVID ini dalam suasana Ramadan ini. Bagi saya sendiri yang sering keluyuran ya, sering keluyuran. Jadi itu ada kebahagiaan bisa berkumpul dengan keluarga. Ada remnya. Ya ada remnya di sana. Jadi akhirnya saya ada fungsi, struktur keluarga itu mulai berfungsi lagi. Ada struktur, ada fungsi. Jadi di sana itu akhirnya saya berfungsi sebagai kepala keluarga, terus di situ kita ngajak bareng sholat berjamaah dengan istri dan anak, terus anak-anak saya, terus saya ngaji setelah maghrib ya, setelah ini terus subuh juga ada ngaji, terus ada nilai spirituality di sana, ada nilai kebersamaan di sana itu dengan adanya ini ya, dengan adanya COVID ini. Jadi saya merasa more happy ketika saya itu bisa bisa menghabiskan waktu saya dengan keluarga itu yang selama ini saya jarang sekali. Tapi happy-nya di situ saja Mister ya, jangan happy karena ada COVID ini. Tidak ya. Artinya ada satu nuansa yang mestinya saya harus ciptakan itu sehingga dimensi keluarga yang di situ harus berfungsi dengan baik itu juga harus ada di situ meskipun ada kesibukan apapun yang ada di dalam diri saya ya, mungkin orang lain juga sehingga di situ canda tawa kita dengan anak kita, dengan istri kita itu sudah mulai menyatu kembali. Nah, ini salah satu hikmah dan kegembiraan kita di era COVID itu, di era COVID-19 ini. Kalau di dimensi keluarga itu. Jadi sebenarnya memang betul lah ungkapan yang mengatakan bahwa di balik sebuah musibah itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi seperti itu ya. Jadi
salah satu sisinya seperti yang diungkapkan oleh Mr. Amka tadi. Dan ada hikmah lain, ini khususnya bagi para guru mungkin ya. Jadi kalau kita amati selama ini orang tua sekarang, zaman now kalau kita katakan sekarang, rasa hormat terhadap guru itu kan sudah mulai agak memudar. Jadi orang tua itu banyak yang istilahnya bergosip tentang guru anak-anaknya, banyak yang mengkritik guru anak-anaknya. Padahal itu kan kalau pada zaman dulu kan itu kan tidak diperbolehkan. Kalau orang tua zaman dulu kan seperti itu. Nah sehingga dengan adanya era COVID ini akhirnya kan mereka merasakan bahwa ternyata jadi guru itu susah, ya. Karena jadi guru itu susah, sehingga akhirnya mereka mulai berpikir, oh ternyata jadi guru itu susah ya. Saya ngajar anak saya saja 2 hari, 3 hari sudah kewalahan. Ternyata guru yang mengajar anak satu kelas, kok mereka bisa mampu? Sehingga berarti prasangka mereka yang selama ini negatif terhadap guru, ya, bisa mulai terkikis. Bahwa ternyata memang bahwa guru itu betul-betul sosok yang mereka butuhkan untuk membimbing anak mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak bisa diberikan di rumah. Itu sisi yang lain. Dan sisi yang lainnya lagi, kayaknya ibu-ibu ini mulai berperan kembali, fungsinya kembali sebagai seorang ibu. Jadi kalau yang dulu mungkin perempuan-perempuan yang sibuk itu jarang terjun ke dapur, sehingga akhirnya ketika mereka harus stay di rumah, mau tidak mau mereka terjun kembali ke dapur, kan seperti itu ya. Jadi sekarang ini banyak ibu-ibu yang sudah mulai menyalurkan kembali hobi memasaknya. Itu mungkin jadi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di balik adanya musibah pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi barangkali, Mister atau Miss Joina mungkin? Oh, menurut saya juga ya tentang coronavirus ada sesuatu positif yang kita bisa dapat. Teman-teman saya dari Eropa yang ateis atau tidak ada agama, Ateis, karena menurut mereka kalau tidak kelihatan tidak bisa dipercaya. Jadi karena corona itu gak bisa kelihatan, tapi tetap mereka percaya. Sekarang mereka mulai chat sama saya lagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bilang, oh maaf sekali kemarin mereka debate sama saya karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa kelihatan. Makanya mereka gak percaya. Sekarang coronavirus tidak terlihat, tidak kelihatan, ternyata dampaknya sebegitu besar. Exactly. Jadi menurut saya positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Saya tidak melihat corona sebagai negatif. Sebuah musibah yang harus kita pandang sebagai sesuatu yang sangat-sangat negatif, tetapi ternyata banyak hikmah positif yang bisa kita ambil di balik. Iya. Insyaallah Allah alam, cuma Allah yang tahu apa yang ada purpose-nya coronavirus. Tapi menurut saya semuanya alhamdulillah tidak ada negatif. Ya, saya berdoa semoga dengan sharing dengan Miss Yona tadi bisa membawa mereka yang tadinya ateis, mungkin setidaknya mereka sudah mulai percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, semoga dengan hidayah dari Allah mereka nanti bisa memeluk agama Islam. Semoga ya, amin. Saya buka mungkin kesempatan sekali lagi barangkali dari pemirsa yang ada di ruangan ini untuk bertanya mungkin atau menyampaikan sesuatu. Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak tadi dengan panjang, sangat bahagia sekali tentang ngomongkan hikmah di balik coronavirus. Tapi saya akan menyambungkan kembali dengan yang sebelumnya tadi. Saya lihat baik untuk Zainab, luar biasa. Dia berada di daerah minoritas yang ada imannya. Saya sampai menitikan air mata. Jadi bukan hanya apa yang Anda perjuangkan, apa yang Anda rasakan berada di komunitas itu, walaupun ketika beribadah mungkin bisa bercerita pada saat Idul Fitri, adakah apalagi kalau jam-jam efektif holiday ya, tidak libur ya, terus kemudian masih melakukan perkuliahan, masih melakukan pekerjaannya, itu memang masih sunnah ya saya kira. Tapi bagaimana dengan sholat wajib, misalkan sholat wajib duhur siang hari, perjuangan apa yang bisa dilakukan dan mungkin bisa ditanggapi pula sama Dr. Amka,
bagaimana kondisi yang demikian, sebaiknya apa yang dilakukan masyarakat Muslim yang ada di Cina. Terima kasih, sekian saja. Oke, terima kasih sahabat Lakpesdam. Mungkin bisa ditanggapi langsung. Kalau di daerah saya, kota saya, mereka tidak sholat. Jadi tidak ada yang sholat zuhur, tidak ada yang sholat itu. Tidak ada yang itu. Kalau yang di daerah yang Muslim, ya mungkin mereka ada yang jam istirahat untuk sholat. Dan sholat tidak panjang, waktunya tidak panjang. Jadi ya ada yang 10 menit, 20 menit untuk sholat. Kalau di daerah saya tidak ada. Kalau untuk saya sebelum SMA saya tidak sholat, tidak pakai hijab, tidak puasa itu. Karena saya SMA Islam, jadi saya sepertinya barusan masuk. Jadi saya mendakapi rumus bahagia itu kalau menurut Ibnu Mas'ud itu ada 7. Jadi yang pertama, sering-sering kita bersyukur. Jadi ada fenomena apapun kita asyukru billah. Kita ini alhamdulillah ya Allah, ternyata di Indonesia ini masih lebih baik karena Islamnya mayoritas dan sebagainya. Meskipun kita ini kena berbagai hantaman masalah ya, tapi kalau sudah melihat Jinjua dan Johaina tadi itu yang begitu beratnya ketika menyampaikan risalah Islam di sana ya, kita bersyukur ya. Jadi ini rumus yang paling fundamental ya, foundation ya. Kemudian kita salah satunya juga yang nomor 2 adalah ada istri yang baik, yang solihah. Jadi ternyata kehidupan yang hayatan thayyibah itu juga harus dibarengi dengan keluarga yang baik. Ada istri solihah, ada anak yang berbakti, ada kita selalu berorientasi pada tafaqquh fiddin, Ibnu Mas'ud ini ya. Kemudian ada lingkungan yang baik. Jadi ternyata kalau ingin kendala yang dihadapi oleh Zainab dan Johaina tadi, yang pertama yang harus dilakukan itu menciptakan bi'ah ya al-jayyidah ya, takwinil bi'ah al-jayyidah. We have to create a good environment ya, a good environment. A good environment ini minimal in our family, atau mungkin before in our family we have to happy. Kita juga harus sebelum ke family kita juga harus memastikan kita ini kita sendiri itu bahagia. Sehingga nanti ketika kita bahagia itu transform to our family. Ya minimal itu yang harus kita nggak usah kita daki-daki ya. Kita nanti harus ikut jihad sana, kita harus ikut ini dan enggak perlu. Yang penting yang harus dilakukan oleh Zainab dan Johaina itu ciptakan di kita sendiri. Ibda binafsik dulu, kemudian ke keluarga. Kalau keluarga ini sudah have quality in our family, itu nanti akan transform in our society. Ya, jadi di lingkungan kita nanti akan melihat, they look at our behavior. Oh ternyata hidup yang diterapkan oleh Johaina itu menyenangkan ya, happy ya mereka itu. Terus akhirnya ya seperti temannya tadi, akhirnya mulainya ada mindset. Betul, ada perubahan mindset di sana. Oh luar biasa itu. Wah, saya mulai believe, I believe that there is gaib, this is exist. Ya, karena apa ya? Karena Johaina telah mentransfer itu, karena itu yang harus dilakukan, harus create a good environment. Ini Ibnu Mas'ud bilang seperti itu. Kemudian
harta yang suci. Ya, kita ini kan nggak tahu ya harta kita ini suci atau tidak ya. Kadang kita dapat uang itu mungkin nggak tahu sumbernya dari mana. Karena itu sering-sering kita harus mentasarufkan ini, menzakatkan zakat untuk mensucikan ini. Ya. Ini efek ke sosialnya juga luar biasa. Ketika ada seperti Zainab juga punya zakat yang disalurkan, di situ juga akhirnya berefek kepada orang di sekitarnya yang tidak mampu. Misalkan ada tetangganya mungkin tidak Islam mungkin ya, terus kita karena nggak ada lagi orang fakir di sana ya, nggak ada fakir akhirnya lagi, otomatis harus diberikan kepada masyarakat yang iya. Ini juga perlu bahsul masail juga di fikih ya, apakah boleh itu ya dan sebagainya, memberikan yang dibolehkan mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum dan sebagainya ya. Tapi seandainya memang sudah tidak ada di daerah itu, apakah masa kita mau tidak menzakatkan harta kita? Kan seperti itu ya, berarti mungkin bahan juga minimal di lingkungan muslim sendiri, ketika mereka sudah terjamin, they assure about their happiness and kesejahteraannya ya. Oh, ternyata muslim meskipun minoritas tapi sejahtera karena mereka ada harta yang mereka tasarufkan kepada orang lain. Oh, ternyata kokoh juga ya secara ekonomi, akhirnya tertransfer juga ke orang lain. Jadi bisa juga. Terus yang terakhir, yang nomor 7 itu adalah umur yang barokah. Jadi umur yang barokah itu umur yang selalu ada ziyadatul khair di sana. Jadi ada tambahan kebaikan. Ada kemanfaatan. Ada kemanfaatan di sana. Kita ini selalu ada kebaikan. Setiap hari yang kita lakukan itu mesti ada nilai-nilai kebaikan dan sebagainya. Ini rumus semua bisa melakukan ya, seperti Zainab tadi ketika ada di sana juga ya, sering-seringlah kita berbuat baik kepada tetangga kita meskipun itu non muslim dan sebagainya. Nggak usah kita ikut-ikutan benci ya, kita benci kepada mereka terus akhirnya ikut ngebom dan sebagainya. Nggak perlu kita ke sana ya, kita ciptakan rahmat ya, kasih sayang di antara kita ini, sehingga mereka melihat oh ternyata Islam itu ada compassion, there is compassion in Islam, ada rahmat lil alamin, ada rahmat atau kasih sayang yang di create for Islam life ya. Jadi Islam itu luar biasa akhirnya di sana itu. Terus akhirnya mereka melihat oh ternyata luar biasa ya Islam itu seperti ini dan sebagainya. Nah, ini rumus-rumus yang ya kita sendiri, tidak hanya Zainab dan Johaina, saya sendiri juga, kita sendiri yang ada di Indonesia juga harus melakukan itu, betul. Sehingga ini rumus bahagia untuk itu. Ya. Itu. Oke. Tapi memang tantangan terbesar memang dirasakan oleh Zainab ya. Jadi kita akan support dengan doa selalu, semoga bisa kuat, ya, bisa kuat dan bisa bahagia. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Mr. Amka tadi, bahwa apabila kita bahagia, maka aura kebahagiaan kita akan membawa kebahagiaan kepada sekeliling kita, sehingga otomatis dengan sifat dasar manusia yang sebenarnya adalah suka kepo. Sifat dasar manusia itu suka kepo ya. Jadi ketika melihat orang lain bahagia, pasti dia kepenasaran, kok dia bahagia kenapa ya, ternyata nanti ketika Zainab bisa menunjukkan kebahagiaan dalam keislamannya, maka semoga mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah bahwa ternyata oh Islam itu membawa kebahagiaan, bahwa Islam itu adalah penuh dengan rahmat, seperti yang dikatakan tadi. Saya juga teringat almarhum Master Vicky. Jadi Master Vicky itu ngajarin ada mindset yang harus kita ubah untuk menuju kebahagiaan. We have to change our mindset to reach happiness. Ya, dia memberikan rumus yang pertama itu MMMH. MMMH. Ya, jadi kalau dulu orang itu bisa happy, dia pertama harus ada money baru happy. Ya, ini mindset yang harus we have to change our mindset. Ya, because we are not only materialist human. Ya,
Kalau kita itu hanya money and have, kemudian akhirnya we reach a happiness, ya itu akhirnya kita agak terbelenggu dengan kehidupan kita. Tidak bebas, kita ini tidak, we have no creation, innovation, tidak ada di sana. Kita harus ubah itu. Jadi hanya age itu, we start age happy, not happy in the end. Kalau age itu kan money, happy. We have to change happy in the first. Ya. Okay. Segala sesuatu yang harus kita lakukan itu harus start from happiness. Seperti kita sekarang ini yang kita lakukan Lapas Dam ini sebenarnya from happiness. Kita nggak mikir apa ya, nggak mikir nanti acaranya Lapas Dam ini dapat apa. Dapat enggak, karena kita ini happy. Suka. Kita ini happy, suka. Kalau orang suka itu akhirnya kita lakukan totally. Jadi H yang number second is T. Totally. Kalau kita ini sudah happy, we do something with totally. Kita lakukan total dan melakukan evaluation, ya, from our activity and our behavior, ya. Kemudian ketika kita total melakukan itu, maka kita akan menjadi expert, ya, menjadi seorang yang ahli di sana. Kalau orang NU itu banyak expertnya, namanya ahli kubur namanya. Kalau di NU itu banyak ahli, namanya ahli kubur namanya. Kalau di ahli kubur. You know, in our tradition in Nahdlatul Ulama, ya. We are in Nahdlatul Ulama organization, ya, social. We always call ahli kubur. Ahli kubur. Orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita sudah meninggal itu termasuk daftar ahli kubur kita. Jadi nama mereka itu kita masuk ke daftar ahli kubur kita. Yang pada saat kita beribadah, baik itu kita setelah selesai sholat apa, selalu kita bacakan doa. Entah itu hanya sekedar suratul Fatihah atau mungkin kita bacakan tahlil. Ya, jadi nama-nama mereka itu tidak hilang, tidak hilang begitu saja. Ketika mereka sudah meninggal, maka sudah tidak disebut lagi, tidak. Tapi kalau di NU mereka masuk ke dalam daftar ahli kubur namanya. Masuk listed, ya. Their name listed. Orang jadi, bagi kita ini. Kalau di NU jangan khawatir meskipun kita sudah meninggal nama kita langsung hilang ya, karena tetap terdaftar. Jadi ya setelah itu, saya bisa daftar itu. Oh, diterima dengan tangan terbuka. Doain Al-Fatihah. Dan setelah kita ini expert, ya, kalau kita sudah happy maka total kita lakukan dan kita expert menjadi orang. Nah kalau kita sudah expert maka money come to our, ya. Jadi akhirnya kita mendapatkan uang dengan sendirinya. Uang itu akan secara automatically come to us, ya, secara otomatis itu. Sehingga mindset ini harus kita ubah untuk menuju happiness, Jangan kita ini happiness itu money dulu, money baru kita ini I have money, oh I happy loh. Tidak. Jadi happy-nya harus diletakkan di depan. Otomatis nanti maninya akan mengikuti. Ya, jadi sehingga bahagia itu kan sederhana. Ya sesederhana ketika kita meletakkan kebahagiaan itu di depan itu. Segala sesuatu kalau kita lakukan dengan happy, maka semuanya akan luar biasa kita dapatkan. Gitu. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Miss Yohana tadi. Saya menyambut dengan tangan terbuka ketika Miss Yohana ingin masuk NU. Iya, amin. Karena terus terang, memang kalau kita berpikir ketika kita sudah mati, maka kita kan sudah tidak bisa lagi beribadah. Sehingga amal kita terhenti. Nah, yang kita pikirkan apakah amal kita ketika kita sudah mati cukup untuk membawa kita masuk ke surga ketika kita ditimbang nanti. Nah, tetapi dengan kita masuk ke dalam daftar ahli kubur, ya, kita masuk ke dalam daftar ahli kubur, maka ahli waris kita, jadi yang masih hidup itu kita sebut ahli waris, maka ahli waris kita akan selalu mendoakan kita. Sehingga dengan doa dari para ahli waris kita, maka dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dulu akan terkurangi sedikit demi sedikit meskipun kita sudah meninggal.
Jadi itulah salah satu manfaat yang dinikmati oleh warga NU, misalnya seperti itu. Saya menyambut dengan tangan terbuka dan saya aminkan dengan tangan terbuka. Semoga betul-betul Miss Joanna bisa masuk ke dalam NU seperti itu ya, Mister ya. Amin. Jadi nanti ada PCNU cabang Manowari. Cabang istimewa. Marawi ya. Marawi, ya. Ya, cabang istimewa nanti. Nanti ketuanya ya fatayatnya dia. Boleh, nanti dengan saya. Saya fatayat, boleh dengan saya nanti kita bisa sharing banyak. Sama ini NO di Cina ya nanti. Tapi saya salut dengan Miss Joanna, perjuangannya betul-betul luar biasa. Semoga oleh Allah ditambahkan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan untuk menjalankan agama Islam. Perbincangan kita pada pagi sampai menjelang siang ini sangat menarik sekali. Sehingga dari apa yang telah disampaikan oleh Miss Joanna dan Miss Zainab tadi, seharusnya kita sebagai warga muslim di Indonesia betul-betul bersyukur bahwa kita hidup di alam Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama muslim, sehingga kita tidak ada halangan yang berarti dalam menjalankan ibadah-ibadah di dalam agama Islam. Sehingga jangan lagi ada keluh kesah, jangan lagi ada rasa malas untuk menjalankan ibadah. Karena kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di luar sana, perjuangan kita tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan perjuangan mereka dalam mempertahankan akidah agama Islam. Seperti itu. Untuk lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Miss Zainab khususnya dan Miss Joanna diberikan tambahan kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam menjalankan agama Islam. Dan terkhusus untuk Mr. Vicky, semoga amal beliau diterima oleh Allah dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kita semua sehingga kita bisa menjalankan Islam dengan lebih baik lagi. Monggo. Ala hadin ya salihah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. Ahli kubur min ahli la ilaha illallah. Rahmat taufiq. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana minal afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tibbil qulub wa dawaiya wa afiyatil abdani wa shifaiya wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyil asqam wa virus corona. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Terima kasih kami sampaikan kepada 3 tamu kita yang sangat spesial ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang mendatang dengan bincang-bincang yang lebih menarik lagi. Sahabat Laksdan dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita pada pagi hari ini, bisa kita petik bahwa hidup hakikatnya adalah belajar.
Belajar bersyukur meski tidak cukup. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meskipun tergoda. Belajar memberi meski tak seberapa. Belajar mengasihi meski disakiti. Belajar tenang meskipun gelisah. Belajar percaya meskipun susah. Belajar tersenyum meski hati ingin menangis. Dan belajar ikhlas meski terasa berat. Maka marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai kawah candra di muka yang akan membuat kita belajar apa sebenarnya hakikat keimanan, ketakwaan, kesabaran, dan keikhlasan. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.